outside itu dibolehkan. Gitu ya. Kemudian dari inside ke DMZ, nah, dibolehkan juga ya. Dari sini ke sini tentu boleh ya. Dari inside, dari LAN kita akses ke server class.ipb, nah, diizinkan. Akses ke server-server IPB diizinkan, gitu ya. Nah kemudian kalau dari outside, dari internet boleh nggak buka webnya IPB? Web publik ya IPB. Ya tentu harus boleh ya. Nah, kalau nggak boleh, ya maka kita nggak bisa dikenal di network ya, di internet ya. Nah sehingga ini juga sini harus boleh, gitu ya. Nah sekarang yang tidak boleh apa? Nah, yang tidak boleh itu jika ada inisiasi ya, komunikasi itu berasal dari misalkan dari outside ke inside ya. Nah, tiba-tiba dari sini dari outside ke inside. Nah, itu ini tidak boleh, gitu ya. Karena berarti komunikasi itu diawali dari outside, outside tiba-tiba mau akses ke LAN lokal ya. Jadi ini adalah inisiasi dilakukan oleh outside, oleh internet ya. Dia mau mencoba akses ke dalam. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, jadi model pembukaan jalur komunikasi seperti ini kita sebut dengan istilah hub open ya. Nah, ini kita sebut sebagai hub open ya. Jadi hanya sebagian jalur aja yang dibuka, setengahnya aja ya. Jadi dari inside ke outside ya. Nah, sementara sebaliknya tidak boleh. Begitu juga dari DMZ ke inside. Nah, DMZ ke inside ini tidak boleh ya. Nah, jadi di inside ini di sini ada apa aja di sini? Kalau kita bagi di sini itu ada di inside ya. Di inside itu di sini ada user. Ada user ya. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada data ya. Nah, jadi data itu ada di sini ya. Ada user, ada data. Nah, itu ada di bawah inside ya. Nah, jadi kalau institusi memiliki database ya. Nah, itu letaknya di mana? Nah, tentu letaknya bukan diletakkan di dalam public server ini ya. Nah, tapi namanya database, data institusi itu letaknya harus di inside. Jadi kalau kita lihat di antara 3 zona ini, maka zona yang paling dilindungi adalah yang mana? Adalah yang di inside ini ya. Nah, inside ini adalah zona yang sangat private ya. Orang nggak boleh sembarangan. Bahkan dari public servernya sendiri aja nggak boleh. Kira lebih gitu ya. Nah, jadi aksesnya hanya boleh dari inside, inisiasinya dari inside ke luar, gitu ya. Nah, kemudian dari outside ke DMZ tadi boleh. Kalau sebaliknya dari DMZ ke mana? Ke outside. Boleh nggak ini? Tiba-tiba server akses ke internet. Nah, nggak boleh ini. Ini tidak boleh. Nah, ini dikhawatirkan nanti di sini, nah, kalau dia bisa inisiasi ke internet, maka nanti memungkinkan nah, kalau outside menanamkan sesuatu di sini, script ya, nah, maka dia nanti bisa digunakan ya si server-server ini oleh attacker ya, oleh hacker gitu ya. Nah, jadi firewall harus bisa menjamin ya
harus bisa menjamin konektivitas atau apa namanya, komunikasi di antara zona-zona ini seperti ini ya. Nah, jadi tadi modelnya adalah hub open tadi ya. Nah, ini juga hub gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi sekarang praktikumnya, nah, kita memiliki sebuah firewall. Kemudian firewall ini dia memiliki 3, nah, kalau praktikumnya seperti ini saja ya. Terhapus ya. Gimana mengembalikannya ini? Terhapus ya. Nah, jadi yang kita akan simulasikan hari ini, kita akan memiliki firewall ya. Nah, kemudian di sini ada DMZ atau baik dulu aja. Simbolnya firewall-nya pakai ini saja. Nah, kemudian kita memiliki server di sini. Ada DMZ server. Kemudian kita memiliki ada PC di inside ya. Kemudian kita juga memiliki user sebuah PC outside. Nah, jadi praktikumnya, nah kita membutuhkan ada 4 ya. Nah, ada 4 apa namanya? 4 server ya. Nah, misalkan sebentar ya, saya cek dulu IP-nya. Oke, mungkin saya stop dulu nih. Oke ya. Nah, sesuatu lagi. Nah, di sini IP-nya di sini networknya 192.168.1.1.0/24 ya networknya. Dan kemudian yang lainnya ya kita bisa definisikan saja. Misalkan outside kita buat di sini IP-nya 192.168.10.0 boleh 124. Kemudian inside 192.168, misalkan di sini titik kosong.
p0/24 ya. Nah, boleh saja seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa di capture dulu ya gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke virtual box ya. Oke. Virtual box. Nah, di sini kita memiliki ada sebuah server DMZ ya. Ada server DMZ. Server DMZ. Oke, tidak muncul ya. Saya stop dulu. Server keseluruhan aja ya. Oke ya. Nah, jadi saya sekarang di sini memiliki sebuah server DMZ. Nah, mungkin saya stop dulu. Power off dulu ya. Oke. Nah, berarti tadi kita membutuhkan ada firewall, kemudian ada apa tadi? Ada PC inside, ada PC outside ya. Nah, teman-teman bisa download di kelas ya, di kelas.ipb. Nah, di situ sudah disiapkan ada appliance ya. Nah, kita bisa ekstrak, itu akan kita gunakan sebagai firewall, kemudian sebagai PC, sebagai outside maupun inside ya. Nah, jadi sekarang saya tambahkan dulu gimana file import ya, import appliance. Nah, kita perlu cari appliance-nya. Nah, ini ada appliance ya. Nah, teman-teman download ya. Nah, download di mana? Di kelas ya. Nah, silakan, sudah di-share offline-nya. Nah, kemudian kita buka, kita import ya. Nah, kita import. Wah, ini nggak kelihatan nih. Nah, ini. Next ya. Dan kemudian di sini generate new MAC address. Kemudian kita import. Oh, ternyata di sini ada dua. Di dalamnya ada dua PC ya. Nah, PC kosong, PC 1 ya. PC kosong, PC 1. Oke. Nah, kemudian kita masih kurang satu lagi ya. Kita butuh firewall ya. Butuh firewall, kita ekstrak dari sini saja, tidak apa-apa. Dari appliance itu ya, kita ekstrak. Kembali, import lagi. Appliance tadi. Appliance. Kemudian kita import next ya. Berarti ada dua PC lagi nih ya. Oke, ada nambah dua PC lagi ya. Oke, baik. Ini kelebihan satu, mungkin kita bisa hapus salah satu ya. Ini kita bisa hapus. Kita remove saja.
Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki ada tiga PC di sini ya. Nah, jadi kita firewall-nya menggunakan PC ya, karena kita akan menggunakan IP tables ya. Nah, kita ubah namanya agar kita mudah mengingatnya. Misalkan PC kosong kita jadikan dia sebagai firewall ya. Nah, kemudian firewall ini tadi dia butuh interface ada berapa? Ada koneksi ke DMZ, lokal, dan inside dan outside. Ya. Jadi dia sekurang-kurangnya memiliki 3 interface. Ya. Nah, jadi si firewall ini dia akan menjadi apa namanya? Menjadi router ya, berperan sebagai router atau gateway. Ya. Jadi punya adapter 1 ya. Adapter 1 kita gunakan untuk menghubungkan dengan inside gitu aja ya. Kita buatkan, kita definisikan segmen networknya. Jadi adapter 1 terkoneksi dengan inside. Kemudian kita memiliki adapter 2, kita aktifkan adapter 2, kita hubungkan ke DMZ. Gitu ya. Nah, perhatikan tadi cara menulisnya huruf kecil semua ya. Nah, karena nanti akan digunakan di virtual mesin yang lain ya, VM yang lain. Oke, berikutnya kita butuh adapter yang ketiga. Ini juga koneksinya internal network. Namanya adalah tadi outside ya. Ini terhubung ke internet. Outside. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita oke. Nah, jadi kita memiliki firewall ya yang memiliki 3 adapter. Selanjutnya PC1 ya. PC1 kita akan ubah dia sebagai apa? PC1 ini kita gunakan dia sebagai host di inside ya. Nah, kita sebut aja inside ya. Ya, inside PC ya atau host ya. Nah, inside host gitu ya. Inside host. Kemudian networknya, nah kalau inside ini ya hanya perlu satu network ya. Dia hanya perlu satu network adapter. Berarti yang terhubung kemana? Terhubung ke firewall ya. Nah tadi yang terhubung dari firewall ke inside namanya adalah inside segmennya ya. Nah jadi ini sudah menghubungkan inside host dengan firewall. Oke, kita hanya butuh satu adapter. Nah, kemudian kita punya outside host ya. Kita punya outside host. Di sini outside host. Networknya kita hanya perlu satu adapter terkoneksi ke firewall ya dengan nama segmen networknya adalah outside. Gitu ya. Oke, jadi ini sudah terhubung ke firewall ya. Kemudian berikutnya server DMZ. Nah, server DMZ ini diambil dari server ini ya, SOJK ya. Server yang teman-teman gunakan. Nah, ini namanya server DMZ, oke. Kemudian internal network, nama segmennya DMZ ya. Nah, biarkan seperti ini. Kalau ditambahkan ya, kalau belum ada tentu di teman-teman belum ada, tambahkan DMZ ya. Oke. Nah, jadi sampai sini, nah berarti kita sudah men-set up kebutuhan network ya, nah, kebutuhan network adapter ya untuk topologi yang kita rancang tadi ya. Baik, kita sekarang jalankan server-server ini ya. DMZ kita running.
Kemudian di sini ada firewall. Nah, kita coba jalankan. Tadi kita belum lihat firewall ini terbuat dari apa, ya? Dari OS apa, ya? Nah, jadi di sini dipilih untuk firewall untuk host ini tadi yang di dalam file OVA appliance itu adalah Linux dengan apa namanya? Linux yang light, ya, Linux yang ringan, yang ukurannya kecil, ya. Nah, di nama OS-nya adalah Tinicore, ya. Nama OS-nya Tinicore. Nanti teman-teman bisa coba akses, ya. Nah, ini, nah jadi firewall di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah OS, ya, nah, dengan nama Tinicore, ya. Tinicore ini, ya. Nah, ini adalah Linux. Tinicore ini adalah Linux yang jalan di memori, ya. Nah, jadi bekerjanya dia di RAM, ya. Nah, jadi apa yang kita ketikkan itu tidak otomatis tersimpan di permanen hard disk-nya, gitu, ya. Nah, jadi nanti eh, penggunanya agak sedikit berbeda. Jadi setiap kali kita mengedit sesuatu, maka kita harus backup, ya, di dalam Tinicore ini. Oke, kemudian kita jalankan yang lainnya. Oke, kita jalankan yang lainnya. Di sini ada inside, kemudian ada outside. Oke, kalau sudah, nah, kemudian kita setup, deh. Modenya di scale mode aja biar besar, ya. Tapi ini kecil. Ini modenya apa tadi? Scale mode, ya. Kemudian inside juga demikian. Oke, ya. Nah, sekarang kita mulai dari IP dulu, ya. Nah, IP-nya, nah tadi gimana pembagian IP-nya, ya? Nah, pembagian IP-nya tadi kita, nah seperti ini, ya. Atau mungkin agar lebih realistik, ya, kita coba ubah IP-nya nih, terutama untuk outside-nya, ya. Nah, outside-nya ini adalah internet. Nah, kita memberikan IP-nya misalkan IP public, gitu, ya.
internet IP-nya IP public, misalkan 100.100.0/24 ya. Nah, IP-nya demikian ya. Menjadi 100. Nah, kemudian ETH tadi ETH ininya interface-nya ini interface yang terhubung ke inside. Ini tadi yang pertama, seingat saya ya. Inside dulu, DMZ, kemudian outside ya. Nah, jadi ini adalah ETH 0, ini ETH 1, ini ETH 2. Gitu ya. Nah, karena si firewall tadi memiliki 3 interface ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita kembali ke VM tadi. Kita mulai dari firewall. Oke. Nah, kita cek ya, if config. Kita cek interface-nya. Nah, di sini kita lihat ada 3 interface ya. Ada interface ETH 0, ETH 1, ETH 2 ya. Nah, kemudian kita berikan IP ya. Nah, ini secara temporary saja ya. Nah, jadi ini Linux-nya ini menggunakan Linux box ini core ya. 64 bit, nah, tapi dia bekerja di memori ya. Jadi ingatkan nanti setelah kita membuat file, nah kita harus backup ya. Oke. Nah, kita konfigurasi IP dulu, if config ETH 0 ya. ETH 0 kita berikan IP 192.168. Ini inside ya. .0.1 ya. /24 ya. Netmask-nya 255.255.255.0. Ini adalah inside. Oke. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk DMZ ETH 1 ya. IP-nya adalah tadi 1.0/124 ya. Nah, sehingga IP interface firewall-nya, interface routernya itu 1.1 gitu ya. Kemudian kita konfigurasi juga if config ETH 2 192.168 ETH 2 outside tadi 100 ya IP-nya. 100.2 misalkan ya. Kemudian netmask atau boleh .1 di sini juga boleh ya. Kemudian netmask 255.255.255.0. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek if config nah, ini sudah ada IP-nya sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita coba cek firewall ya. Nah, firewall ini sudah atau kita cek yang lain dulu. Kita konfigurasi inside ya. Tadi yang pertama inside. Inside kita cek interface-nya config. Oke. Kita berikan IP if config ETH 0 berapa tadi? 192.168.0.1
2 misalkan ya. Ini adalah IP inside netmask 255.255.0. Oke, kita bisa coba ping 192.168 ping router, ping firewall ya, titik 1. Oke ya, replay. Nah, jadi ini sudah bisa ping ke firewall. Nah, karena ini adalah klien host, maka kita harus tambahkan gateway ya. Kita perlu tambahkan root add default gateway. Nah, default gateway-nya adalah alamat IP router tentu ya, 192.168.0.1. Ini adalah default gateway-nya ya. Oke, kita cek root min n. Oke, default gateway sudah terpasang ya, 0.1. Kemudian IP tadi juga sudah terpasang, ifconfig. Ya, sudah terpasang, gateway-nya sudah betul. Oke ya, jadi dari sisi konfigurasi ini sudah bisa akses ya ke firewall. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk PC DMZ ya. Nah, DMZ, nah kita menggunakan server Ubuntu ini, admin SOJK. Gitu ya. Kemudian kita cek ifconfig 192.168.1.15 ya. Kemudian kita perbaiki gateway-nya. Gateway-nya kita perbaiki VI sudo VI /etc netplan 50 prod init ya. Nah, kita perbaiki gateway-nya ya. Nah, tapi tampaknya ini gateway-nya udah betul ya. Nah, gateway-nya 1.1, tadi IP firewall juga IP-nya 1.1 ya. Nah, jadi ini gateway-nya sudah betul, IP-nya sudah betul ya. Nah, kalau teman-teman nanti belum betul ya dibetulkan ya. Saya tadi menggunakan IP DMZ-nya, network-nya adalah 1.0/124 ya. Kalau kemarin kita praktikum di lab, IP-nya itu 10 ya. Nah, jadi boleh diganti nih, titik 10 ya. Nah, berarti IP routernya 10.1 gitu ya. Nah, gateway-nya 10.1 gitu ya. Jadi boleh saja ini berbeda. Nah, tidak harus sama seperti yang saya lakukan ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dari IP DMZ ini ya. Nah, sementara yang inside outside tadi itu kan belum ada ya. Jadi bisa saja disamakan seperti di praktikum kali ini ya. Nah, tapi untuk DMZ, nah ini ikutin saja konfigurasi IP yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Di saya ini 1.15 kebetulan. Nah, kemudian kita keluar ya. Kita tidak mengubah apa-apa ya, jadi quit saja. Berarti kita tinggal cek saja ping ke firewall ya, 192.168.1.1 ya. Ini sudah bisa ping ke firewall. Gitu ya. Gateway-nya udah betul. IP-nya sudah betul ya, gateway dan IP-nya sudah betul. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah outside. Ya. Outside, kita konfigurasi IP-nya, ifconfig, ETH0, 192.168.0.1.
sorry, outside IP-nya 100 ya, 100.100.100.10 misalkan ini ya. netmask 255.255.255.0. Gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan gateway, default gateway, root min n, default GW 192.100.100.100.1 alamat firewall ya. Nah, jadi firewall ini perannya sama dengan router ya. Nah, jadi firewall ini perannya sama dengan router ya. Karena dia memiliki beberapa interface tadi yang menghubungkan berbagai zona ya, maka dia perannya sebagai router ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuat router dari PC ya. Jadi kalau kita nggak memiliki kebutuhan router misalkan ya, nah, tapi budgetnya nggak ada ya, maka bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan PC. Bahkan bisa menggunakan ini ya, Tiny-Core ini ya. Nah, Tiny-Core ini bisa ukurannya kecil ini hanya mungkin 64 mega ya hard disk ininya. Jadi diberikan hard disk, ditaruh di USB aja bisa ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita coba ping ke firewall 100.100.1. Oke. Nah, tapi sekarang problemnya semua ping ke firewall udah bisa ya. Semua ping ke firewall udah bisa. Sekarang kalau lintas ping 192.168.0.1. Oh, ini bisa ya. 0.1 bisa, kemudian 1.1 bisa juga. Nah, ini sudah nyambung ya. Nah, jadi si firewall-nya ini sudah berperan sebagai router ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ketika mencoba ternyata tidak bisa, harusnya sih bisa nih ya. Jadi secara default kalau kita menggunakan PC sebenarnya menggunakan Linux, dia tidak defaultnya fungsi IP forwardingnya, fungsi forwardingnya, paket forwardingnya itu belum berjalan seharusnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, jadi fungsi dari paket forwarding kita bisa baca di proxies ya, net IPv4 IP forward. Nah, ini kalau IP forward-nya isinya bernilai 1 ya, maka dia sudah bisa melakukan paket forwarding ya. Tampaknya ini nilainya udah 1 ya. Karena dia tadi bisa meneruskan paket dari satu interface ke interface lain ya. Dari DMZ bisa dari outside bisa ping ke DMZ, bisa ping ke inside ya. Nah, coba kita lihat nilainya berapa ini. Nilainya 0 ya, nah, tapi IP forwardnya sudah jalan ya. Sebentar ya. Kok dia bisa jalan ya? Padahal nilainya 0 ya. Harusnya ini bisa jalan itu jika nilainya 1 ya. Nah, coba cek dulu kita dari PC yang lain ini. Kita coba ping ke 100. Oh, tadi ke IP.1 ya. Nah, sekarang kalau saya pingnya dari apa ini? Ini dari inside. Nah, dari PC inside, coba ping ke PC outside. Ya. Kalau ke gateway-nya, bisa. Kalau ke PC-nya, titik 10. Nah, ini tidak bisa. Ya. Nah, jadi tadi pingnya ke gateway ya. Sorry. Jadi kalau pingnya ke firewall, ping 100.1 bisa. Tapi ping 100.10, nah dia tidak bisa. Ya.
Kemudian coba ping ke ini tadi networknya, kita cek ini adalah inside ya. Inside itu tadi 0.1. Coba kita ping ke server DMZ, ping 192.168.1. Ini ping ke firewall-nya dulu, firewall-nya bisa, tapi ke DMZ-nya IP-nya 15, nah itu tidak bisa ya. Nah, jadi artinya di sini si firewall itu belum sepenuhnya bekerja sebagai router. Dia tidak bisa melakukan paket forwarding ya. Nah, dia tidak bisa melakukan paket forwarding. Nah, sekarang bagaimana agar dia bisa melakukan paket forwarding? Nah, jadi file ini, nah, file proxysnet IPv4 IP forward ini, nah, kita harus berikan nilai 1 ya. Nah, jadi kita echo berikan nilai 1 ya. Echo 1 ke ini. Jadi kita berikan nilai angka 1 ya ke dalam file IP forward. Nah, coba kita tuangkan. Kemudian kita baca lagi cat proc. Nah, sekarang nilainya sudah 1 ya. Nah, jadi kita edit ya. Editnya bisa boleh pakai VI boleh, atau menggunakan redirection seperti ini. Kita cetak angka 1, echo 1 ya, cetak di dalam file ya. Boleh seperti itu. Boleh juga diedit manual pakai VI, boleh saja. Nah, sekarang coba kita lihat kalau IP forward-nya sudah bernilai 1, apakah kita sekarang bisa ping ke mana? Ke server ya. Nah, tadi inside. Nah, ini ya. Sekarang sudah bisa ping. Nah, jadi sebelumnya belum bisa, sekarang sudah bisa ping ke sini ya. Kita ping ke komputer outside ya. Nah, ini bisa juga ya. Nah, jadi sekarang antar server, antar komputer itu sudah bisa ping ya. Karena tadi fungsi forwarding-nya sudah diaktifkan ya. Misalkan dari DMZ kita coba ping ke server ke komputer di outside 10. Nah, itu bisa ya. Oke ya. Nah, kemudian oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita divisikan lagi. Coba kita ping dulu ya. Ping ke 1.2. 1.2 ini adalah, 1.2 tidak ada ya. 0.2 adanya. 0.2. Oke. Oke, jadi antar komputer ini sekarang sudah nyambung ya. Nah, tapi kita lihat di sini di dalam jaringan di internet kita kenal ada IP, apa namanya public, ada IP private ya. Nah, jadi seharusnya, nah, karena di sini IP DMZ dan IP apa namanya dan IP inside, nah, itu IP-nya adalah IP private, sementara outside IP-nya public ya, IP 100 ya. Nah, seharusnya itu nggak bisa nyambung langsung demikian ya. Nah, harusnya nggak bisa nyambung langsung ya. Karena apa? Ya karena IP-nya apa namanya tidak dikenali harusnya ya. Jadi IP private ini harusnya tidak dikenali di internet ya. Nah, jadi kita saya kembali lagi ke rancangan praktikumnya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah IP publik ya.
Nah, ini disebut dengan IP public. Dan internetnya, internet. Nah, jadi ini IP-nya IP public, IP yang terregister, ya. Nah, sementara IP ini IP private, ya. Nah, ini private, ini juga private, ya. IP-nya private, ya. Nah, sekarang bagaimana agar komputer yang ada di lokal ini, yang ada di IPB, yang ada di lab teman-teman di kampus, itu bisa akses internet, maka dilakukan namanya network address translation, ya. Nah, jadi ada namanya NAT, ya. NAT ini adalah network address translation, ya. Nah, jadi nah, misalkan kita kurung, ini daerah ini adalah daerahnya vokasi IPB, ya. Nah, vokasi IPB. Nah, vokasi IPB dia memiliki IP public. Nah, kita taruh aja dia punya IP public 200.200.200.0/24. Nah, jadi di internet, user di internet, dia seharusnya dia tidak mengenal IP ini, ya. Nah, IP 1.0, IP 0.0 itu tidak dikenal, ya. Jadi yang dia kenal adalah IP publiknya. Gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana agar di lab kita itu bisa sesuai, ya, seperti itu. Jadi tadi kita udah izinkan IP private-nya dikenal di internet, ya. Seharusnya tidak demikian, ya. Nah, jadi kita sesuaikan lagi ke kondisi yang pasnya, ya. Nah, jadi harusnya di sini kita lihat di root min n-nya. Nah, seharusnya ini tidak ada gateway ke firewall, ya. Nah, jadi kita harus hapus ini root del default dw 100.100.100.1. Oke, kita print lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada gateway, ya. Nah, kalau nggak ada gateway-nya, ya tentu ini sudah nggak bisa di-ping, ya. Nah, jadi kalau kita ping dari mana? Dari DMZ, nah kita tidak bisa lagi ping ke 100.10, ya. Gitu, ya. Kalau ping ke 02, ya tetap bisa, ya. Tapi ping ke server outside itu tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Ya karena tadi konsep bahwa IP public itu tidak dikenal di jaringan outside, ya. IP private, ya. Jadi IP 192.168 itu tidak kenal di outside, ya. Outside mengenalnya apa? Mengenalnya adalah IP publiknya vokasi. Nah, tadi IP publiknya vokasi adalah 200, ya. Nah, jadi dari apa namanya? Dari outside, nah, harusnya hanya mengenal IP 200, ya. Nah, jadi kita sebentar, ya. Nah, sebentar perintahnya saya cek dulu, ya. Oke, jadi kita tambahkan root add 200.200.200.0 networknya, ya.
kemudian masnya 255, 255, 255.0. Nah, default gateway-nya adalah ke gateway IPB 100, 100.1. Root add destination network ya. Nah, ini kalau di ini core ya. Apa yang kurang ya? Gateway-nya sudah. Nah, kita gunakan ini aja, gunakan perintah IP root saja. Coba pakai root add-nya nggak mau ya. IP root add ya. Nah, coba gunakan perintah IP root add 200.200.200.0. Oke. Oh, tadi inetnya belum tampaknya ya. Nggak apa-apa, kita coba pakai ini dulu ya. Nanti kalau tidak bisa pakai root add lagi. Via, nah, via 100.100.100.1. IP root tidak ada ya. Jadi perintah di sini nggak ada. Jadi kembali ke root add, tapi kita tambahkan min a ya. Root add min a dulu ya. Root min a inet add. Root add min a inet. Oke, coba lagi ya. Root add net. Nah, ini enggak. Gimana perintahnya ya? Sebentar ya. Agak lupa nih saya. Kalau default gateway tadi sama saja perintahnya ya. Kita sebutkan gateway, coba. Oke ya. Nah, bisa seperti ini perintahnya. Jadi kita tambahkan root ya. Nah, kita tambahkan root ke IP 200. IP 200 itu IP apa? IP publiknya vokasi ya. IP publiknya vokasi. IP itu ada di mana? IP publik vokasi ya tidak dipasang di interface ya, tapi itu sebagai IP yang digunakan nanti untuk translasi ya, untuk translasi. Nah, sekarang kita coba lihat di port gateway-nya apa di tabel routing-nya. Root min n. Nah, jadi kalau dari internet mau kontak IP 200.200.0, nah maka akan diteruskan ke IP 100.100.100.1 ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman tentu di mata kuliah apa namanya?
routing ya, terkait routing. Nah, teman-teman sudah kemungkinan sudah mengenal ya istilah stub network ya. Nah, jadi kalau demikian si firewall ini jadi gateway ya. Nah, jadi firewall ini jadi gateway. Nah, dia terhubung dengan internet outside tadi ya. Kemudian terhubung dengan LAN ya. Tadi IP-nya di sini IP 100 100.1 gitu ya. Kemudian IP public IP-nya di sini adalah 200.0/24 gitu ya. Nah, maka di dalam stub network, nah ini stub network ya, stub network, maka cara rutinnya antara apa namanya, antara router ya dengan internet. Nah, di router ini terhapus lagi nih, mungkin tidak terhapus lagi ya. Oke ya. Nah, jadi routingnya adalah dari router keluar, ini kita gunakan namanya default route. Nah, default route ya. Nah, sementara dari internet ke local network, ini ke enterprise ya, itu menggunakan static route. Static route. Gitu ya. Nah, jadi dari router keluar itu gunakan default route, kemudian dari internet ke dalam gunakan static route. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau demikian, tadi static route-nya kita sudah tambahkan nih. Dari sini ke sini ada static route ya. Walaupun ini kita pelannya PC ya, bukan router ya. Nah, tapi kita bisa anggap ini sebagai router ya. Nah, sementara dari apa namanya? Dari firewall keluar kita harus buat default route. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Terkait dengan stub network. Sama seperti kalau di rumah ya. Nah, di rumah kan ada router IndiHome ya. Nah, maka di router IndiHome itu dia ada default route ke Telkom ya. Nah, pokoknya kalau akses internet apapun larikan ke Telkom. Gitu ya. Nah, tapi di router Telkom di sana terbaca bahwa IP-nya router kita itu ada di apa namanya? Ada di router mana gitu ya, atau ada di segmen mana gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan saya buat di sini nih, di outside saya buat gateway-nya ke sini, itu salah ya. Dari outside gateway-nya ke sini salah. Artinya apa? Kalau dia gateway-nya ke sini dari outside, artinya kalau dari outside ini akses kemanapun, ke Google kemanapun, maka akan dilempar ke sini. Nah, padahal Google itu nggak ada di sini. Google itu ada di internet, gitu ya. Ada di outside. Nah, jadi kalau dari outside atau dari internet ke enterprise, maka routingnya menggunakan routing static. Gitu ya. Tapi dari enterprise ke internet gunakan default route ya. Oke, saya kira di mana? Di teknik routing atau di pelajaran terkait routing, teman-teman sudah pernah praktikum seperti ini ya. Default route itu artinya apa sih? Default route itu artinya jika router ini tidak mengetahui tujuannya ada di mana, maka lempar ke sana, ke default route. Gitu ya, kalau dia tidak mengetahui. Nah, jadi kalau kita akses Google, akses Yahoo, router kita tahu nggak? Nggak tahu di mana itu ya. Lempar saja ke provider, kan gitu ya. Yang penting nanti dia bisa neruskan sampai sana. Oke, nah sementara dari internet, routingnya spesifik. Jadi untuk menuju ke vokasi IPB, maka lewat sini. Gitu ya, makanya statik. Jadi dari internet nggak boleh
kalau tujuannya kemanapun lempar ke IPB, wah nanti IPB internetnya down ya. Nah, karena semua traffic lari ke IPB kan ya, nggak boleh ya. Oke, jadi seperti itu. Nah sekarang kita terapkan di network tadi ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah dari outside, kita sudah buat static route ya. Nah, ini static route ya, yang tadi kita buat route add itu ya. Jadi bukan default route. Artinya kalau menuju ke IP 200, IP-nya IPB, maka lempar ke gateway-nya IPB. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan di firewall. Nah, di firewall, nah, berarti kita cek kalau di sini belum ada, kita belum buat default route ya. Nah, ini kalau tadi host itu adalah dianggap sebagai router, maka di sini kita bisa tambahkan route add default gateway ya. Default gateway 200.200.200.2. Nah, jadi kalau ada traffic yang tujuannya si firewall ini, si router ini tidak tahu, maka lempar ke outside ya, seperti itu. Add default route add default gateway. Bukan 200, sorry. Oh, 200. 100. IP-nya outside ya. 100.100. Titik berapa tadi ya? Outside itu? Titik 10 ya. Nah, jadi lempar ke titik 10. Oke ya. Nah, teman-teman bisa pahami ya maksudnya. Nah, kalau udah settingnya seperti ini, maka ini sudah mensimulasikan internet ya, koneksi ke outside. Jadi kita dari DMZ di sini atau dari lokal itu kita hanya bisa ping ke inside saja, sementara ke internet itu tidak bisa. Nah, jadi tidak bisanya bukan karena routernya bermasalah, tapi karena memang secara konvensinya bahwa IP private nggak bisa akses ke IP public. Jadi komunikasinya harus menggunakan NAT ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang agar hemat waktunya nih ke firewall ya. Nah, kita ke firewall. Nah, kita masuk ke dalam file. Saya lupa menyimpan datanya di mana ya. User lokal. Lokal var. Bukan sini ya. Sebentar ya. Karena tadi ini disimpan di dalam RAM ya, jadi saya harus harus simpan di tempat yang bisa diamankan ya. Nah, saya buat di sini. Nah, jadi teman-teman buka ini nanti ya /usr lokal etc ya. Nah, jadi kita buat di sini mkdir firewall ya. Itu saja. Mkdir firewall. Nah, kita simpan file script ya. Nah, di sini. Jadi firewall-nya kita buat di dalam script seperti kemarin ya. cd firewall. Oke. Nah, folder ini kita create ini masih di dalam RAM sebenarnya ya.
Nah, jadi nanti kita harus simpan ya file. Nah, kita harus simpan. Nah, ini nanti cara membackup-nya itu, jadi setiap kali kita membuat file baru atau mengedit, nanti kita harus simpan file tool.sa minb. Nah, ini artinya kita menyimpan data ya, data yang kita ketikkan tadi, kita buat folder firewall itu akan disimpan, gitu ya. Baik, nah sekarang kita buat apa namanya firewall ya. Nah, kita mulai dari inside ke outside ya. Nah, kita mulai dari inside ke outside. Jadi kita buat rule di sini ls, nah, masih kosong ya. Kita buat VI IP tables inside IP tables inside outside dot gitu ya. Kita buat file, kita buat script ya. Jadi IP tablesnya kita simpan di dalam script. Oke. Nah, langkah pertama kita akan membuat script untuk NAT dulu ya. Nah, untuk NAT agar tadi kan kita nggak bisa ping ya, bisa ping ke IP public, ke IP outside ya. Nah, sekarang kita tambahkan NAT ya. Nah, NAT-nya kita sebut dengan NAT apa namanya source NAT ya. Nah, ini kita gunakan source NAT. Kita akan lakukan NAT IP tables min T. Jadi kita akan tambahkan sebuah rule ke dalam tabel NAT ya. Min A, kita append, kita tambahkan rule di paling bawah. Kemudian menyambung dari rule sebelumnya ya. Kemudian chain yang kita pilih adalah post routing. Nah, kenapa post routing? Nah, kenapa post routing? Karena kita akan menggunakan SNAT ya. Kita akan menggunakan source NAT. Jadi source NAT kemarin di materi itu harus masuk ke dalam chain post routing. Nah, kemudian source-nya adalah dari IP inside 168.0.0/24. Oke ya, jadi source-nya itu. Kemudian, jadi kalau ada paket masuk ke dalam firewall, ya, IP-nya 192.168.0.0/24, tujuannya outgoing interface-nya adalah ke ETH2 gitu ya, outside itu ETH2, jadi tujuannya keluar lewat ETH2 ke internet, min J, jam, kita targetnya adalah SNAT, nah, kita lakukan SNAT, kita ubah source address-nya menjadi IP public. Nah, IP public yang mana? IP public-nya IPB ya. IP public-nya IPB. Nah, misalkan ini kepanjangan ya. Kalau kepanjangan kita bisa sambung ya. Nah, sambung ke bawah seperti ini. Ini nyambung ya artinya. Ini nyambung. To source. Nah, misalkan IP public yang akan dipakai untuk NAT ini 200.10 ya.
boleh ya seperti itu, sampai dengan 200.200.200.15. Nah, jadi ada 5 IP dari 10 sampai 15, ada berapa? Ada 6 IP ya yang kita gunakan untuk menat ya, untuk mentranslasi setiap request dari 192.168.0.0.124 ya. Jadi akan dinat ke IP 6 IP itu ya. Nah, itu namanya NAT ya. Oke. Ini tabel SNAT-nya ya. Oke, ya kita simpan dulu. Kita simpan ke wiki ya. Nah, sekarang coba kita jalankan IP tables ini. Camot 755 IP tables. Gitu. Kita cek dulu IP tables yang saat ini berjalan, apakah ada rule yang jalan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tidak ada rule yang jalan. Kita lihat di tabel NAT. Di tabel NAT juga tidak ada ya. Tabel filter, tabel NAT tidak ada IP tables yang berjalan. Nah, sekarang kita jalankan IP tables tadi. IP tables inside outside.sh. Oke, kita sudah jalankan. Kemudian coba kita lihat di tabel NAT. Nah, di sini sudah ada rule ya. Ada targetnya adalah SNAT. Protokolnya semua. Kalau ada source dari 00, tujuannya anywhere, ya, maka akan diubah IP-nya ke dari IP 210 sampai 215. Nah, sekarang coba kita dengan sudah di NAT ini, kita coba ping ya dari inside. Apakah sudah berhasil atau belum ya? Coba kita dari inside, kita coba ping ke IP 100.100.10 ya. Sebelumnya tidak bisa ya. Nah, ini yang sebelum di routing tadi ya. 10. Nah, ini sekarang sudah bisa ping ya. Jadi walaupun dari IP private ke IP public ya. Nah, tadi harusnya dicoba dulu sebelum di. Nah, kita coba lagi yang lain ya. Nah, tadi ini baru menat untuk yang inside ke outside ya. Nah, sekarang coba dari server DMZ ya. Nah, server DMZ tadi kan ping ke 10. Nah, ini belum bisa ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan rule NAT seperti tadi ya, SNAT lagi. Nah, tapi kalau dari DMZ NAT-nya tidak demikian ya. Jadi tidak jadi NAT itu nanti ada yang disebut dengan NAT apa namanya? Overload atau NAT dinamis ya. Ada NAT satu-satu ya. Jadi ada mappingnya satu-satu, ada mappingnya banyak ke satu atau banyak ke beberapa. Jadi kalau NAT yang ini kita baca di layar ini, SNAT dari source dari sebuah network. Berarti ada berapa IP? Ada berapa IP dari situ source-nya? Source-nya ada 254 IP ya. Akan dinatkan ke 6 IP. Gitu. Nah, sementara kalau untuk di DMZ, NAT-nya harus apa namanya mappingnya satu-satu karena DMZ itu server ya. Nah, karena di DMZ server. Nah, misalkan ya. Nah, misalkan kalau di DMZ kita buat ya. Kita buat VI IP tables DMZ outside. DMZ outside. .sh ya. Nah, kita buat NAT.
Ini NAT ya. IP tables min T NAT min A. Nah, kalau mappingnya satu-satu, kenapa kita harus buat mapping satu-satu? Karena di DMZ isinya adalah server. Server itu IP-nya harus fix ya, harus satu ya, satu IP ya. Jadi nggak bisa satu IP dipakai sama-sama ya. Nah, jadi dia harus punya IP yang dedicated ya. Jadi NAT-nya harus satu-satu ya. Nah, misalkan di sini kita gunakan, pertama adalah kita definisikan SNAT ya. Nah, jadi kalau ada paket yang masuk dengan source address IP DMZ misalkan 192.168.10.1.15. Nah, ini kan DMZ ya. Oke. Kemudian tujuannya adalah ke outside. Outgoing interface-nya adalah ETH2. Maka kita harus translasi menggunakan SNAT. Disambung ya. Terlalu panjang. To source. Nah, kita ubah ke IP berapa? Nah, IP IPB, IP yang 200.200.200.5 misalnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada paket masuk ke dalam firewall, sumbernya dari 1.15, 1.15 adalah server DMZ tadi, maka kita NAT ke IP 200.200.5. Gitu ya. Oke. Nah, tapi namanya server harus bisa diakses dari luar. Ya. Harus bisa diakses dari luar. Maka selain SNAT, kita juga harus definisikan destination NAT ya. Jadi jalur baliknya, NAT baliknya. Kita tambahkan NAT baliknya menggunakan DNAT. Nah, kalau DNAT maka chain-nya adalah pre-routing ya. Chain-nya adalah pre-routing. Destination-nya, nah, jadi kalau ada orang dari internet akses ke IP 200, ke IP public, titik 5, nah ini kan dari luar akses ke titik 5, tujuannya ke server. Nah, maka oleh router harus bisa diarahkan ke server, ke server DMZ ya. Oke ya. Jadi kalau ada paket yang masuk ke dalam firewall, tujuannya ke IP publiknya DMZ, masuk lewat ETH2, maka kita harus ubah destination NAT-nya, kembalikan ke IP private-nya agar bisa sampai ya, to destination 192.168.1.15. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu dari DMZ mau akses ke outside, maka di NAT ke IP 200.200.5. Kemudian rule yang kedua adalah jika ada orang dari luar mau akses ke server DMZ, maka dia aksesnya tentu harus menggunakan IP public. Ya. Maka setelah sampai firewall, nanti dikembalikan lagi ke IP private-nya, yaitu 1.15. Nah, ini NAT yang DMZ. Nah, jadi untuk server, maka NAT-nya bolak-balik ya, karena server ini harus bisa diakses dari luar. Gitu ya. Jadi ada dua rule yang kita perlu definisikan. Kita simpan. Nah, sebelum kita terapkan, kita coba cek dulu ya. Yang kita pastikan, nah, tadi dari server ini ping ke 110 tidak bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian dari 110, dari outside, ping ke 192,
1.168, 1.15, nah, juga tidak bisa ya. Nah, bahkan di sini network unreachable ya, nggak ada ya. Jadi di outside di internet nggak ada tuh 1.15 di tabel routingnya nggak ada, maka nggak bisa ya. Ataupun ping ke 200.200.200.5. Nah tentu ini juga tidak bisa ya, nggak ada ya, time out ya, karena belum kita natkan ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan nat ya. Natnya kita jalankan firewall ya. Camot 755 IP tables DMZ outside. Kemudian kita jalankan IP tables DMZ outside. Oke ya, kita cek di dalam tabel NAT IP tables min P NAT min L ya. Nah, sekarang sudah ada tambahan rule ya. Ada nambah SNAT 1 untuk IP 115, kemudian ada DNAT ya. Ada DNAT yang tadi kita definisikan. Nah, sekarang coba kita komunikasi dari server DMZ. Nah, tadi ping ke 10 tidak bisa. Setelah SNAT, nah sekarang sudah bisa ya. Ini bisanya kenapa? Ya karena source NAT tadi ya. Karena ada SNAT. Jadi setiap kali dia ping ke outside, ke internet, maka source address-nya di firewall akan diupdate, akan di-replace ya dengan IP public. Nah sekarang sebaliknya, kalau dari luar, mana tadi? Nah kalau dari luar, dari outside, nah, kita mau akses ke server, nah, aksesnya bukan IP private ini. IP private nggak boleh, nggak bisa ya, nggak di routing. Tapi yang kita akses adalah IP 200.200.5. Tadi belum bisa diakses. Nah, sekarang sudah bisa di-ping ya. Nah, jadi dari luar, nah itu 200.205 ini adalah IP-nya si server DMZ ya. Ini ada SSH atau tidak? Oh, ini ada SSH ya. Nah, coba kita SSH untuk membuktikan bahwa 205 itu adalah server DMZ ya. Admin SOJK at 200.200.200.5. Ini ya. Oke, itu server SOJK ya. Nah, jadi kalau dari luar, IP-nya adalah 200.200.5 ya. Padahal kalau kita lihat di interface-nya, IP-nya 1.15 ya. DMZ itu ifconfig 1.15 ya. Tapi kenapa di aksesnya 1.5? Ya karena tadi kita sudah natkan ya IP-nya DMZ ke IP public. Mana tadi? Outside firewall ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, IP tables min L ya. Nah, kita lihat di sini policy-nya di sini masih accept ya. Nah, jadi kalau dinatkan sudah bisa, maka bisa apapun ini. Komunikasi udah bisa, semua bisa berjalan ya. Nah, seperti minggu lalu ya. Nah, bagaimana agar firewall kita itu menjadi ketat ya filternya? Nah, maka kita gunakan policy yang kita gunakan adalah policy drop ya. Nah, jadi kita ubah dulu di dalam firewall IP tables min P
Nah, sebenarnya kalau untuk apa namanya firewall network, nah itu sebenarnya cukup chain ini ya, forward drop. Nah, tapi kita semua saja kita ubah menjadi drop ya. Nah, kita ubah input juga drop ya. Kemudian output juga drop. Drop ya. Nah, kita bisa cek IP tables min L. Oke ya, jadi polosinya sekarang drop semua ya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah NAT sudah berjalan, sudah bisa komunikasi. Nah, sekarang kalau ada rule drop seperti ini apa jadinya? Nah, coba kita cek kembali ke server DNZ di sini. Kita ping 100-110. Nah, sekarang kembali nggak bisa ya. Nah, nggak bisanya kenapa? Karena kena tabel filter ya. Karena tabel filternya tadi sudah drop semua ya. Forward, input, output sudah drop ya. Nah, sehingga kita tidak bisa akses ya. Nah, jadi kita tambahkan lagi berikutnya ya. Di dalam firewall, misalkan kita mau mengizinkan apa yang kita mau izinkan ya. Oh, tadi ada outside ke mana lagi yang belum ya? Tadi rule kita itu DMZ outside sudah, inside outside sudah, inside DMZ tadi belum ya? Inside DMZ tadi kita uh, belum konfigurasikan ya. Oke, kita ke ini saja dulu. Uh, Waktunya terbatas ya. Inside ke outside ya. Inside ke outside. Jadi inside ke outside. Nah, tadi sudah bisa ping tapi karena ada rule drop, nah, sekarang ini jadi tidak bisa lagi ya. Oke, nah, tidak bisa lagi ya. Nah, sehingga kita perlu eh, izinkan ya paket-paket yang diperbolehkan. Ya tentu rule-nya ya bergantung ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Mungkin fokus yang DMZ dulu lah ya. DMZ outside ya. DMZ outside ya. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahkan ya? Misalkan dari outside harus bisa ping ya. Dari outside harus bisa ping. Oke, kita buat di sini tabel filter. Oke, kita buat IP tables min A forward karena tujuan maupun source-nya ini bukan dari atau ke firewall ya, tapi ke antara DNZ dan outside ya. Oke, kemudian paketnya ICMP, datangnya dari, nah ini bisa dua arah ya, bisa dari DMZ itu tadi ETH berapa? ETH 1 ya, kemudian keluarnya ke ETH 2 outside berarti ya, min J, etc. Gitu ya. Ini kalau kita izinkan dua arah bisa ping ya. Nah, walaupun kemarin minggu lalu kita bisa modifikasi ya. Nah, bisa pingnya hanya satu arah misalkan dari DMZ ke luar, tapi sebaliknya nggak boleh. Nah, teman-teman bisa juga dimodif seperti itu. Min P, SCMP, min I, sekarang sebaliknya dari ETH2, tujuannya ke DMZ, ETH1, min J, accept. Gitu ya.
yang kita bisa tambahkan, ya, seperti itu. Nah, walaupun ini sebenarnya kita harus tulis di dalam sebuah rule, ya. Tadi kita dipisah-pisah, ya, ada DMZ, ada, harusnya kita buat di dalam sebuah rule, ya. Nanti kita coba atur, ya. Nah, kita buat aja di sini. Harusnya kita buat dalam satu tabel, ya, dalam satu file script. Ini adalah DMZ outside, gitu, ya. Nah, jadi di sini kalau demikian kita bisa tambahkan IP tables. Jadi sebelum dijalankan IP tables ini kita plus, ya, min F. Kita plus IP tables min T not min F. Nah, kita plus dulu, ya, kita hapus dulu, baru kemudian diterapkan, ya. Oke, kita simpan. Nah, saya gabungkan aja IP tables-nya tadi, yang inside, outside kita gabungkan saja dalam satu file saja. IP tables DMZ Oke. Nah, jadi ini adalah inside, outside. Nah, inside juga misalkan kita mau izinkan ping, maka di sini kita bisa tambahkan 2Y. Tambahkan di sini, ya. Nah, tentu ini dari inside, kosong. Kemudian ini tujuannya ke TH2, ya. TH2 ke kosong. Ya, bisa seperti itu, ya. Nah, jadi ini baru rule DMZ outside dan inside outside, ya. Kita simpan. Nah, kita bisa jalankan, kita move dulu filenya. Move IP tables DMZ IP tables saja. IP tables.sa gitu aja, ya. Nah, kemudian yang lain kita hapus. IP tables inside kita hapus saja. Nah, sehingga kita hanya punya satu IP tables, ya. Kita bisa baca IP tables SA seperti itu. Nah, kita coba jalankan titik IP tables .sa. Oke. Nah, setelah dijalankan kita bisa coba kembali untuk komunikasi dari DMZ ke outside, ya. Tadi pingnya udah nggak bisa, sekarang kembali dibuka, diizinkan, ya. Nah, karena tadi ada rule yang mengizinkan ping tadi, ya. Nah, kemudian dari inside juga demikian. Nah, sekarang sudah diizinkan kembali, ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan, ya, rule yang lainnya, ya. Nah, kita perlu menambahkan untuk inside DMZ, ya. Nah, inside DMZ bagaimana model komunikasinya, ya. Inside DMZ sebenarnya routingnya sudah ada, ya, bisa ping, ya. Nah, coba kalau kita ping dari inside ke DMZ, ya. Ping 192.168.10.1.15. Oke, ya, ini kena drop, ya. Nah, jadi yang ini kena drop, belum diizinkan. Nah, tapi secara routing ini sudah bisa, ya. Nah, jadi kita tambahkan di sini rule berikutnya.
inside DMZ. DMZ-nya. Nah, kita buat tabel filter saja untuk ini, tidak perlu NAT ya. Filter. Ini tadi filter. Oke. Nah, kita tambah filter ini saja. Apa namanya? Ini saja yang kita tambahkan. Ya. Tables. Ini dari inside ya, inside ke DMZ. Nah, berarti 1, kemudian dari 1 ke... Oke, ini inside ke DMZ ya. Nah, kita bisa coba jalankan dulu. Nah, kemudian kita... Nah, tadi dari inside ke outside ke DMZ masih belum bisa ping ya. Nah, sekarang coba kita... Nah, ini sudah bisa ping ya. Di DMZ ke apa namanya, dari inside ke DMZ sudah bisa komunikasi ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa tambahkan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, protokol yang lain. Nah, misalkan dari DMZ outside ya, nah, dari DMZ ke outside atau sebaliknya. Nah, tabel filternya apa ya? Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, tadi yang hub open tadi implementasinya seperti apa ya? Nah, pertama kita bisa tambahkan terkait dengan apa namanya, DNS ya. Nah, DNS kita izinkan dulu. Jadi kalau ada dari outside akses ke DNS-nya DMZ ya. Nah, IP tables min A ya, forward, tabelnya forward. Kemudian paketnya adalah DNS UDP. Kemudian datang dari ETH2 dari internet ya. Kemudian tujuannya adalah ke dirinya sendiri 192.168 titik 1. Oke, titik 1 titik itu pre-routingnya. Sebentar, setelah root oke betul ya. Jadi kita gunakan IP private-nya di sini ya, 15/32. Jadi kalau ada yang akses dari outside, akses ke DMZ, port 53, ke port 53 diizinkan ya, min J accept. Oke ya. Nah, kemudian sebaliknya yang datang dari apa namanya? Responnya sebaliknya dari DMZ Theta 1 destination-nya kemanapun. Jadi file answer dari DNS tujuannya kemanapun. Kemudian source port-nya dari 53 maka diizinkan. Gitu ya. Jadi kalau ada request DNS itu diizinkan ya dari outside ke DMZ ya. Nah, kita bisa copy dua rule ini, kita terapkan di inside DMZ ya. Nah, kita tambahkan di sini. Tapi tentu di sini dia aksesnya dari ETH, dari apa namanya? Dari inside ya, dari inside ke DMZ, maka diizinkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau mau spesifik juga boleh. Satu 192.168
titik kosong ya, inside ya. Jadi jawaban dari DNS ke inside, nah itu diizinkan. Kemudian apalagi yang kita filter? Nah, coba kita lihat yang TCP-nya ya. IP tables min A forward ya, min P TCP ya. Nah, ini yang kita akan gunakan hub open ya. Min I dari ETH2 dari internet ya. Kemudian tujuannya adalah ke IP atau tujuannya kemanapun ya, bolehlah. Walaupun harusnya spesifik ya ke DMZ saja, kita definisikan aja. Karena DMZ-nya IP-nya cuma satu ya, jadi kita bisa definisikan dengan eksak ya. 1.15/32. Nah, kemudian portnya, multiport ya, dengan destination port. Destination portnya berapa saja? Misalkan 22, kemudian 80, kemudian 443, 25, misalkan ya, 110, 143, nah itu diizinkan ya, min J, set. Nah, jadi kalau ada request dari luar ya, jadi inisiasi berarti dari outside ya, dari ETH2 inisiasinya ke DMZ diizinkan. Tapi sebaliknya, nah itu tidak diizinkan ya. Nah, sebaliknya rule-nya di sini. Untuk sebaliknya dari DMZ ke eksternal ke outside, nah di sini hanya diizinkan paket-paket yang state-nya ini berasal dari ETH1 dari DMZ ya. Tujuannya ke outside, ke ETH2, ke outside ya. Kemudian destination-nya sembarang berapa saja. Atau mungkin destination nggak perlu lagi, udah outside, udah outgoing interface. Nah, kemudian kita definisikan state-nya. Nah, jadi dari DMZ ke outside, itu yang diizinkan hanya paket yang state-nya sudah established. Artinya komunikasi yang sebelumnya sudah terjadi, sudah diizinkan. Ya. Jadi kalau paket state-nya baru, new, itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi di sini ini related, jika ada nanti, min J except. Oke, nah ini yang disebut dengan hub open ya. Jadi dari yang pertama ini dari DMZ, dari outside ke DMZ, port 22, 80, 43 itu diizinkan masuk ya. Tapi balasannya itu hanya yang diizinkan adalah paket yang state-nya established. Artinya state yang komunikasi yang sebelumnya sudah diizinkan. Jadi kalau inisiasi paket baru itu dari DMZ ke outside itu nggak boleh. Gitu ya. Ini yang disebut dengan hub open. Ya. Nah ini juga dilakukan untuk yang dari inside ke outside juga demikian ya. Jadi kita paste di sini. Oke. Nah, tapi bedanya kalau di inside ke outside, dari inside boleh ya. Nah, dari inside dari kosong
kemudian ke outside, berarti min O, ETH2, gitu ya, min D 010, itu diizinkan. Ya. Kemudian dari ETH2, nah dari outside ke inside, itu yang diizinkan hanya yang established. Jadi inisiasi dari outside ke inside itu nggak boleh. Kemudian ini juga kita bisa copy. Nah, kita bisa copy untuk inside DMZ. Nah, inside DMZ, bagaimana rule-nya? Dari inside ke DMZ, ini tampaknya sih nggak perlu ini. Ada yang salah. Kalau udah ada outgoing interface-nya nggak perlu destination ini. Nah, gitu. Nah, berikutnya dari inside ETH0 ke DMZ, itu saja. Nah, tapi sebaliknya dari DMZ ke inside, nah itu hanya yang paket establish ya. Nah, jadi rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya untuk hub open ini. Nah, coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Happy tables. Wah, ini ada yang salah ya, state ya. State-nya ada yang keliru ya. State. Oke, ada yang keliru ya. State-nya itu tadi harusnya ini state-nya. Oke, sebelumnya harus ada min m step dulu ya. Nah, harus seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perbaiki. Seperti itu ya. Coba kita simpan. No subfile or directory. Load match. Ada yang salah. State yang mana yang salah? Min m state. Yang pertama. Nah, ini kurang state ya. State-nya kurang nih. Oke ya, ini sudah diterapkan. Nah, sehingga harapannya di sini kalau dari outside di sini ya. Oh, ini SS saya. Ctrl C. Oke, ini ada NSLOOKUP ya. Nah, coba sekarang kita NSLOOKUP ke server. Ini dari outside ya, berarti servernya 200.5. Nah, kita bisa cek apa di sana adanya, tcom.com kah atau apa? Oke, tcom.com ya. Nah, ini jadi dari outside kita bisa lihat dia bisa
bisa lookup DNS ya, dia bisa request DNS ya ke server DMZ ya. Ya karena tadi kita sudah izinkan. Nah sekarang coba kita kalau curl apakah ada? Tidak ada curl, link juga tidak ada. SSH tadi ya. Nah, SSH tadi ini udah bisa ya. SSH udah diizinkan ya. Jadi SSH bisa ke server, ini sudah dibuka ya. Kemudian dari insight ke DMZ juga demikian ya. Ini harusnya udah bisa juga. NS lookup ya. Nah, kalau di sini servernya 192.168.1.15 ya kalau dari insight. Kita bisa cek tcom.com. Nah, ini bisa juga. Nah, untuk yang lain-lain ya, yang HTTP, nah itu perlu diuji lebih lanjut. Di sini tidak ada browsernya ya. Di Tinicore ini, browsernya link tidak ada. Kemudian curl, nah tidak ada curl ya. Yang paling telnet ya. Telnet 192.168.1.15 portnya 80 ya. Ya harus dicek dulu ya di server DMZ apakah aktif ya port 80-nya. Nah, tapi aktif ya. Nah, kita lihat di sini ini ada responnya ya. Ada responnya dari server walaupun bad request ya. Kemudian dari mana? Dari outside juga coba kita lihat tadi telnet 200.200.5 ya. Nah, port yang lain port 25 port 25 tampaknya masih belum ya, belum di setting ya. Nah, dari port 80 coba kita lihat. Dari outside ke DMZ. Nah, tadi harusnya sudah dibuka ya. Nanti bisa dicek kembali ya. Oke, baik rekan-rekan. Saya kira untuk materi praktikum hari ini cukup sekian ya. Nah, teman-teman di kelas itu sudah ada video praktikum terkait dengan GBF seperti yang kita lakukan hari ini ya. Nah, silakan teman-teman coba kembali ya mengikuti video yang ada di sana ataupun nanti saya share video yang hari ini ya. Baik, sampai situ ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Tidak ada. Nah, jika tidak ada, cukup untuk praktikum kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Jangan lupa tadi dikerjakan, dicoba kembali di rumah ya terkait dengan IP tables. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan untuk praktikum ya. Baik rekan-rekan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.